Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim walladzi hadana li tariqihil qawim wa faqqahana fi dinihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدمنا به وبعلومه في الدارين آمين. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat subuh Masjid Al-Marwah, yang mudah-mudahan kita di pagi hari ini selalu berada dalam ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Nasha'ihud Diniyah wal Wasiyah Imaniyah Syekh Abdullah Alwi Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala aidan, dan telah bersabda pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna abdala ummati la yadkhuluna al-jannata bi kasrati sholati wala siyamin bal bi salamati sudur wa sakhawati nufus wa rahmati bi kulli muslimin. Inna abdala ummati, sesungguhnya wali abdal di antara umatku. Jadi Rasul menyebutnya wali abdal. Siapa itu wali? Wali itu arti secara etimologi itu dekat. Dekat. Jadi kalau ada kalimat waliullah berarti ada kedekatan dia dengan Allah. Sama saja seperti wali hakim, wali murid, wali santri, berarti ada kedekatan antara si santri itu dengan yang menjadi wali. Karena memang kata wali itu artinya dekat. Nah, Rasul menyebutnya inna abdana ummati, sesungguhnya wali-wali abda di antara umatku. Jadi kalau bicara wali itu banyak sekali itu tingkatan-tingkatan. Jadi ada tingkat yang paling tinggi itu wali Allah itu namanya wali kutub. Jadi wali kutub ini Sayyidul Awliya. Jadi pemimpin-pemimpin para wali-wali Allah itu wali kutub. Kita sering mendengar ada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu termasuk beliau ini wali kutub. Jadi Sayyidul Awliya. Ada juga itu wali a'imah. Jadi wali a'imah ini bisa menjadi naib dari wali kutub. Jadi penggantinya wali kutub. Nah, ada juga wali abdal yang sekarang menjadi topik pembicaraan kita. Jadi wali abdal, Rasul menyebutnya wali abdal. Ini
biasanya setiap kali wali ini meninggal ada yang akan menggantikan terus menerus. Nah, Rasul menyebutnya inna abdala ummati la yadkhulunal jannah. Sesungguhnya wali-wali abdal di antara umatku itu la yadkhulunal jannah. Tidaklah ia masuk ke dalam surga itu bikasrati sholatin wa salasiyamin. Jadi wali abdal itu kata Nabi, dia itu masuk ke dalam surga itu bukan karena dia banyak ibadah, bukan juga karena banyaknya sholat, bukan itu yang menyebabkan dia itu masuk ke dalam surga. Tetapi bal bisalamis sudur, tetapi masuknya dia dalam surga itu karena hatinya. Wasakhawati nufus, sifat kedermawanannya itu. Warahmati bikulli muslimin, dan rahmat itu, kasih sayangnya dia kepada tiap-tiap muslim, itu yang menyebabkan dia dimasukkan Allah ke dalam surga. Tetapi kata Syekh Abdullah Alwi Al-Haddad, bukan berarti tidak hebat ibadah. Ya. Jadi kalau kata Syekh Abdullah Alwi Al-Haddad, wala yufhamu min hadza anna al-abdala laysa bimuksirina min as-salati was-siyam. Jadi jangan kemudian dipahami bahwa orang begini ini enggak banyak sholatnya, enggak banyak puasanya, bahkan mereka banyak sholatnya, banyak puasanya. Makanya orang-orang yang kayak begini ini, 3 amalan ibadah itu enggak pernah lepas. Apakah itu ibadah syariah atau ibadah tarekat ataupun ibadah hakikat. Itu 3 ibadah itu betul-betul itu dilaksanakan dengan baik. Kalau kita kan masih sebatas ibadah syariah gitu. Kan ada 3 ibadah, saya ulang ingat aja. Ada ibadah syariah, ada ibadah tarekat, ada ibadah hakikat. Masing-masing ini 3 ibadah ini punya fungsi. Ibadah syariah itu fungsinya di islahil jawari. Fungsinya tidak lain adalah bagaimana seluruh anggota tubuh kita ini akan terasa indah. Ucapan yang kita ucapkan orang lain dengarnya enak. Mata yang kita gunakan memandang, mata itu kemudian mendatangkan kemuliaan. Telinga yang kita pakai mendengar, telinga ini pun mendatangkan rahmat dari sisi Allah. Jadi apapun yang dilakukan oleh anatomi tubuh kita, semuanya menghasilkan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Itu fungsi dari amalan syariah. Jadi kalau seandainya hidup kita ini masih ada ucapan kita yang masih menyakitkan orang lain, ada pendengaran kita yang kadang-kadang masih hanya mendengarkan ilham syayatin ketimbang ilhamul malaika, itu menunjukkan bahwa kualitas ibadah syariah kita perlu kita benahi. Jangan masuk dulu untuk kata Imam Ghazali kepada ibadah mana? Ibadah tarekat. Jadi karena kata para ulama, jangan naik dulu kita ke tingkat ini kalau belum dibenerin dulu ini. Udah bener tuh ibadah syariat kita, supaya anatomi tubuh kita itu akan terasa indah terlihat. Mana ibadah syariah itu? Kalau bahasa orang-orang sufi itu ya takholi gitu. Takholi itu melepaskan sifat-sifat buruk yang ada di dalam diri kita itu. Makanya takholi, mengosongkan diri dari sifat-sifat yang bisa menyebabkan hubungan kita dengan Allah itu terhalang. Sombong, dengki, ujub, itu sifat-sifat yang merusak itu ibadah kita dengan Allah. Pernah nggak kita
kita itu sholat itu nggak khusyuk? Pernah nggak sholat kita nggak khusyuk? Lagi sholat Allahu Akbar, Ustaz Arifin ingat kunci yang hilang. Pernah nggak kita sholat itu diganggu oleh setan? Sering. Kenapa? Iya. Ya karena makanan setan itu masih bersemayam di dalam diri kita. Maka biar bagaimanapun dia akan terus menggoda kita, karena makanannya belum dibuang. Kan saya buat analogi gitu. Kalau kita jalan, kita bawa tulang, ada anjing gonggongin kita nggak? Gonggongin kita nggak? Gonggongin. Padahal kita udah lempar tuh anjing itu pakai batu, lari dia, tapi dia akan lari lagi ngejar kita. Kenapa? Makanannya masih kita bawa. Sebelum kita buang ini makanan, selama itu anjing pasti akan gonggongin kita. Begitulah juga ibadah. Selama sifat-sifat buruk ini yang menjadi makanan iblis masih bersemayam di dalam diri kita, dia akan selalu menggoda. Dia akan selalu menggoda. Sombong, dengki, sum'ah, pasti itu. Kalau bahasa kita itu namanya bertobat kepada Allah. Lepasin dulu. Jadi kalau masih ada kita sholat tapi sombong, berarti masih rusak itu ibadah kita. Masih perlu dibenerin itu. Itu baru ibadah syariah. Ya, makanya setelah kita tobat, baru kemudian kita bertahlil. Memasukkan sifat-sifat jamaliyahnya Allah ke dalam diri kita. Sifat-sifat jamaliyah itu, sifat-sifat indah, ar-ra'uf, ya, al-afu, ar-rahman, ar-rahim. Sifat-sifat jamaliyah. Nah, itu amalan-amalan syariat. Jadi kalau kita boleh bertobat, ya kita bertakwa kepada Allah. Nah, takwa itu bagaimana bisa kita pertahankan dengan baik? Maka perlu ada melakukan istiqomah. Jadi istiqomah itu luzum at-ta'atillah. Bagaimana bisa kita ini mempertahankan kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya memulai ibadah itu memang tidak gampang, berat. Tapi lebih berat adalah mempertahankan kualitas ibadah itu. Membangun kehidupan rumah tangga berat. Lebih berat lagi apa? Mempertahankan kualitas rumah tangga. Datang ke masjid enggak gampang. Iya. Awalnya kan agak susah-susah juga ya. Berat kan? Melangkahkan kaki itu berat ke masjid. Hanya Pak Wahid. Berat awalnya. Tapi lebih berat lagi adalah mempertahankan kita supaya tidak lepas. Itu baru amalan syariat kita. Udah benar belum nih amalan syariat kita gitu. Jangan masih ada dengki, masih ada sombong, masih ada ujub di dalam diri kita. Kata-kata para ulama, kalau masih ada sifat-sifat itu berarti amalan syariat kita masih belum dibenahi. Kalau udah benar nih syariat, baru naik ke tarekat. Nah, mulai itu. Kalau syariat itu kan mempercantik anatomi tubuh gitu. Tapi kalau tarekat itu liislahil qalb. Bagaimana supaya hati kita ini baik gitu. Enggak suzon sama orang. Iya. Kadang-kadang ada aja sifat suzon kita itu sama orang. Ya, orang melengos aja udah perasaannya luar biasa berkecamuk. Hati-hati. Hati-hati. Nah, ini memperbaiki hati itu dengan apa? Amalan. Itu yang disebut dengan ibadah tarekat. Mana termasuk ibadah tarekat itu? Ikhlas. Udah ikhlas belum nih kita nih? Udah bener gak kita ibadah kita karena Allah ya? Jangan-jangan kita ibadah kepada Allah masih ada aja ingin dipuji oleh orang.
Makanya kajian bulan yang lalu itu kita bicara tentang qalbu itu kan ada qalbun basirah, ada qalbun domir, ada qalbun fu'ad, ada qalbun asrar, ada qalbun lataif. Nyampe kan itu kita ke lataif. Qalbun basirah itu mata hati yang bisa membenarkan ini yang hak, ini yang batil. Jadi kalau seandainya kita sudah bisa membedakan ini yang hak, ini yang batil, berarti ada basirah yang ada di dalam diri kita. Tetapi itu baru hanya sekedar bisa membedakan, tapi belum mengaktualisasikan. Maka qalbun domir inilah yang mengeksekusi dari domir, dari yang disebut dengan basirah tadi. Kalau basirah bilang ngaji habis sholat subuh itu baik, maka domir itu yang kemudian mengaktualisasikan. Nah, cuman domir ini macam-macam ya. Hati-hati nih, ada domir ijtimai, ada domir qanuni, ada domir dini. Ada orang yang berbuat baik itu lantaran ijtimai, karena ada orang banyak sehingga dia berbuat baik. Jadi ada orang yang sholatnya khusyuk banget, dilihatin karena ada banyak orang. Itu kalau jadi imam di masjid itu bacaannya panjangnya luar biasa gitu. Kenapa? Karena banyak orang yang melihat. Ini namanya istimewa. Tapi giliran sholat di rumah udah nggak jauh dari kubu sama Anas gitu. Ada nggak yang model gitu? Yang besar yang sebelah tapi terserah. Ada lagi yang disebut dengan konuni, domir konuni. Jadi ada orang yang berbuat baik, pasalnya karena ada legalitas formal. Ustaz Alifin itu rajin bener sholat zuhur jam 12, jam 9 udah di masjid. Loh kok bisa? Karena ada SK beliau itu jadi imam masjid gitu. Nah ini dia melahirkan sebuah kebaikan itu karena apa? Karena ada legalitas. Tapi giliran legalitas itu udah gak ada misalnya, udah. Loh, sekarang ini kelihatan nggak ada nih. Udah gak jadi imam Ustaz. Dia lagi ada di pasar tuh nemenin bininya lagi belajar. Jadi sirna ketika legalitas formal itu gak ada. Maka jadilah kita domir dini, orang yang ketika dia berbuat baik karena agama. Agama ini yang kemudian melahirkan keikhlasan. Orang memuji atau tidak, orang mencela atau tidak, baginya sama aja. Kenapa? Karena orientasi penghambaan dia kepada Allah bukan dari manusia, tetapi Allah. Kita ini kan kadang-kadang masih ada gitu ya. Pak Wahyu ngaji suka di depan ya, supaya orang tahu dia ini rajin ngaji gitu. Tapi giliran kok mas di belakang gak enak kalau orang lain tahu saya ini rajin ngaji. Itu kan masih ada sesuatu di mana keterikatan orang banyak. Nah itu susah untuk ikhlas kayak begitu. Iya, orang lain memuji atau tidak, makanya tercermin dari ucapan kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Jadi ikhlas itu amalan tarekat. Sidqun, jujur itu juga amalan tarekat. Sudah kita jujur betul dalam diri kita. Baru yang ketiga adalah tumaknina. Jadi amalan tarekat itu yang terakhir tumaknina. Gimana ini bisa mendapatkan sebuah ketenangan? Zikrullah. Makanya zikir. Kan saya selalu nggak tahu udah hafal belum tuh saat itu yang zikir habis sholat subuh itu bawahin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa. Itu ada
dibaca habis sholat subuh kalau kita waktunya kosong. Baca itu 100 kali. Kalau nggak kuat 100 kali, 70 kali. Kalau 70 kali nggak kuat juga, 10 kali. Nah, itu ada di dalam kitabnya Imam Ghazali, Bidayatul Hidayah, zikir. Oh Ustaz, berat itu saya 10 kali juga karena kesibukan. Nah, kata Nabi udah cukup. Man qala la ilaha man qala hina yusbi wa hina yumsi salasa marratin. Siapa yang membaca 3 kali saja pagi sore, enggak usah banyak-banyak. Kalimat apa? Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. 3 kali. Dulu mungkin masih ingat tuh waktu kita masih ngaji kecil dulu. Ya, zaman-zaman dulu itu biasanya suka baca itu. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Itu aja kata Nabi. Pagi 3 kali, sore 3 kali. Itu kata Nabi apa? Karena haqqan 'alallahi ayyurdiyahu, maka Allah akan meridhoi hidupnya. Gimana tuh caranya kalau Allah udah ridho terhadap dirinya dan dia pun ridho terhadap apa yang Allah sudah tentukan? Cirinya dia akan selalu menerima apapun yang menjadi keputusan Allah. Itu ciri. Jadi kalau kata Syekh Abdullah Alwi Al-Haddad, ayyardo bitadbirihi, bahwasanya dia selalu ridho terhadap apapun yang menjadi keputusan Allah. Kenapa? Karena di balik itu punya keyakinan bahwa apapun yang Allah datangkan pasti itu adalah kebaikan. Saya baca itu, mungkin saya pernah sampaikan bulan yang lalu. Ada sahabat Nabi, itu kan namanya siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Iya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini beliau ini terkenal sekali kewaliannya. Jadi kalau dia berdoa kepada Allah, bainahu wa bainallah hijab. Antara dia dengan Allah itu tidak ada lagi itu hijab. Jadi kalau dia berdoa kepada Allah, langsung itu doanya diijabah oleh Allah. Jadi kalau sahabat itu minta doa sama Sa'ad bin Abi Waqqas, langsung didoa diijabah. Nah, ketika beliau itu ke Mekah, beliau itu mengalami kebutaan mata. Jadi matanya buta itu. Satu riwayat karena dia sering nangis. Saya nggak tahu, suka nangis nggak kalau sholat di keningan malam. Kalau saya suka nangis karena masih ingat utang belum kelar. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas itu mengalami kebutaan di Mekah. Sehingga sahabat-sahabat itu sampai bilang, ya Sa'ad, kenapa anda tidak berdoa kepada Allah agar Allah itu menyembuhkan engkau dari kebutaan? Bukankah engkau berdoa kepada Allah diijabah doamu itu? Kenapa kau tidak berdoa kepada Allah? Itu jawaban Sa'ad itu. Dia bilang, aku lebih senang Allah membutakan mataku daripada aku suruh berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan mataku ini dari kebutaan. Bayangin, ini tingkat kewalian. Kata Sa'ad, aku lebih senang Allah menetapkan aku dalam kebutaan ini daripada aku suruh berdoa supaya mata ini sembuh dari kebutaan. Kira-kira kita ini gimana? Kita baru penyakit bisul aja 5 dokter yang nanganin. Ini contoh. Orang yang kalau udah ar-radiyatu bi qada'illah, itu orang yang ridho terhadap apapun yang menjadi ketentuan Allah, enggak ada sedikit pun sifat suudzon dia kepada Allah. Kita kemarin tuh waktu Covid tuh udah banyak banget yang suudzon gitu. Ya. Kenapa sih kita yang mayoritas umat Islam kena musibah mulu gitu? Kita nggak tahu itu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Boleh jadi menurut kita sesuatu yang gak enak, tapi Allah sedang mempersiapkan sebuah kebaikan. Nah, ini amalan-amalan tarekat. Barulah kemudian amalan hakikat. Ini puncak dari amalan. Jadi setelah amalan syariat, amalan tarekat, baru kemudian amalan hakikat. Makanya amalan hakikat dari karena puncak daripada amalan, maka fungsinya adalah li islahil arwah.
Bagaimana mempercantik ruh? Ruh yang cantik adalah ruh yang mengenal Allah. Makanya ketika ruh seseorang itu indah, cantik, maka Allah pun memanggilnya juga dengan keindahan. Maka di dalam surah Al-Fajr itu, surah ke-89 dalam Quran itu, bagaimana Allah memanggil ruh-ruh yang indah dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan, kemarilah menuju radiyatan mardiyah, keriduan dan diridhoi Allah. Makanya di dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu Syekh Abu Lais As-Samarqandi itu ruh kalau indah Bapak Ibu sekalian, itu ketika mau wafat aja, itu kata Nabi, innal mu'mina idza tudiral mautu atatul malaikah. Jadi kalau seorang yang beriman kepada Allah itu mau meninggal, detik-detik kematiannya dia itu hadirnya seluruh malaikat itu. Datang ke malaikat itu. Berapa banyak tuh malaikat itu hadir? Madal basor, sepanjang pandangan mata itu malaikat. Barulah kemudian datangnya malaikat. Summa yaji'u malakal maut, kemudian datanglah malaikat maut inda ra'sihi, di sisi kepala kita. Apa yang diucapkan malaikat itu kalau malaikat itu ketika roh itu indah, malaikat cukup mengatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ukhruji ila maghfiratillahi wa ridwani. Itu cukup. Kata malaikat, ruh keluarlah ruh ila maghfiratillahi wa ridwani, menuju ampunan Allah dan keridhaan Allah. Maka ruh keluar itu kata Nabi seperti air yang keluar dari tempat. Jadi kalau kita lihat air keluar dari tempat ini indah, itu ngalir gitu, itulah proses yang indah. Nah, maka pentingnya amalan hakikat itu adalah itu untuk liislahil arwah, supaya ruh kita ini akan terasa indah. Nah, mana amalan hakikat? Muraqabah. Ya, apa itu muraqabah? Merasa diri kita diawasi oleh Allah. Kalau udah merasa diri kita diawasi oleh Allah, rasanya sulit kita itu berbuat dosa. Kalau saya bekerja sama Pak Wahyu ngeliatin saya, ada nggak saya itu melakukan perbuatan yang enggak sesuai? Pasti saya ingin berbuat yang terbaik. Kenapa? Pimpinan saya ngeliatin saya. Ini amalan hakikat. Bagaimana kita sadarkan diri kita bahwa kita ini sedang diawasi oleh Allah. Baru setelah kita melakukan muraqabah, baru musyahadah. Selama kita 24 jam merasa diri kita diawasi oleh Allah, maka kemudian meyakinkan bahwa kita seolah-olah sedang melihat Allah. Maka itu yang disebutkan anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi sekalipun kau tidak melihat Allah, Allah yang melihat. Itu amalan hakikat. Jadi bagaimana menyadarkan di dalam diri kita bahwa kita ini sebenarnya sedang berada dalam pengawasan Allah. Dan ketika kita beribadah kepada Allah, yakinlah seolah-olah kita melihat Allah. Maka apa yang terjadi kalau kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah? Maka timbulnya semangat penghambaan diri kita kepada Allah, agar ibadah kita itu dibanggakan oleh Allah. Dan kalau kita enggak merasa melihat Allah, ya ibadah selesai. Kalau dia melakukan kewajiban, ya sudah. Jadi nggak pernah dijadikan sholat itu sebagai kebutuhan, apalagi kenikmatan. Karena tadi kesadaran itu nggak ada. Nah, baru kemudian ma'rifah. Nah, ini amalan hakikat. Nah, wali-wali Allah tadi, jadi bukan mereka nggak banyak melakukan amalan-amalan begini. Oh, mereka hebat amalannya.
Tapi ada yang menjadi kekhususan amalannya itu apa? Selalu ingin orang lain bahagia. Nah, ini. Jadi ada ciri khas di wali-wali Allah. Jadi Allah memasukkan dia ke dalam surga bukan lantaran karena hebatnya amalan ibadahnya dia, tapi ada sisi lain yang kemudian menghantarkan dia mendapatkan kemuliaan di sisi Allah karena sifat sahabat tadi itu. Rasa ingin memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Makanya orang yang suka memberikan kebahagiaan itu kata Nabi, man adkhalal farah was-surur. Siapa orang yang memasukkan kebahagiaan dan kesenangan fi qalbi akhika muslim, kepada saudaramu yang muslim. Apa kata Nabi? Khalaqallahu malakan, maka Allah akan menciptakan malaikat dengan sebab kita memberikan kebahagiaan sama orang lain. Saya ngasih kebahagiaan, saya senyum sama Ustaz Alifin. Ustaz Alifin bahagia dengan senyuman saya. Itu asbab saya memberikan bahagiaan dengan beliau. Allah ciptain malaikat itu. Lu ngapain Allah menciptakan malaikat itu? Yudfa'u anhul afat, itu yang namanya malaikat selalu mencegah di saat kita menghadapi musibah demi musibah. Itu malaikat yang diciptakan oleh Allah supaya kita enggak kena musibah. Sebenarnya waktu kita berangkat dari rumah ke masjid ini, ada sebenarnya musibah yang Allah datangkan kepada kita. Cuma karena tadi kita ada kebaikan yang kita sudah ciptakan, maka Allah kemudian menyuruh malaikat yang Allah ciptakan supaya kita tidak terkena musibah itu. Jadi waktu berangkat senyum gak sama istri. Ya dia di sini masih tidur. Kita senyum gitu, mah mau berangkat dulu ya. Iya Pak, hati-hati ya Pak. Tuh. Kasih senyuman. Allah langsung ciptakan tuh malaikat. Itu malaikat tugasnya Pak, mencegah diri kita dari perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan bahaya hidup kita. Yang mungkin tadi mungkin motor kita nabrak gitu, Allah cegah melalui tadi malaikat. Bahkan wajah yaumul qiyamah, nanti pada hari kiamat yang kita ciptakan kebahagiaan itu sama orang lain. Itu lahu qarinan, dia akan berbentuk sebagai makhluk yang nemenin kita. Jadi nanti hari kiamat itu ada makhluk yang akan menemani kita, termasuk Al-Quran juga nanti akan berbentuk makhluk. Tapi ini kata Nabi, wajah yaumul qiyamah lahu qarinan, dan datang pada hari kiamat baginya itu ada pendamping. Nah pendamping ini yang kadang-kadang sering memberikan kita kebahagiaan di sana. Maka ketika nanti kita tanya, man anta, siapa engkau ini? Dia akan mengatakan, anal farah was surur fi qalbikal muslim. Aku ini kebahagiaan, aku ini kesenangan yang kau sudah ciptakan kepada saudaramu yang muslim dalam kehidupan dunia. Akulah itu sekarang. Jadi jangan dikira bahwa ketika kita berbuat baik itu nanti nggak ada Allah ciptakan kebaikan. Diciptakan kebaikan itu dan dia yang nanti akan menemani kita selama yaumul qiyamah. Bahkan ini ada lagi hadis Rasul mengatakan, idkhulus surur, kau masukkan kebahagiaan kepada hati saudaramu. Idkhulus surur fi qalbi akhika muslim, kepada hati saudaramu muslim kau berikan kebahagiaan itu. Apa kata Nabi? Khairum min ibadati sittina sana, itu lebih mulia daripada beribadah 60 tahun. Oh iya, ada ibadah 60 tahun berturut-turut. Ya, katakanlah saya dari kecil di pesantren itu pun enggak turut menurut. Dari misalnya ketika umur 5 tahun kita udah di pesantren.